Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Helen bersama Jejak Mistis Banyuwangi. Untuk malam ini kita nggak akan mengungkap masalah apapun. Yang kita angkat untuk malam ini hanya satu, masalah cinta. Oke? Untuk para pemirsa yang masih mengikuti acara kami, terima kasih. Bunda harap jangan bosan-bosan ya mengikuti acara Jejak Mistis Banyuwangi, karena bukan hanya masalah pengambilan pusaka atau masalah yang mistik-mistik, kita juga punya acara untuk masalah percintaan. Di sini sudah ada tamu yang datang dari jauh meminta bantuan Bunda supaya melihatkan sesosok cewek, apakah cewek ini punya perasaan sayang atau hanya main-main. Itu kita lihat bareng-bareng. Bisa ditanyakan bersama Mas siapa nggih? Oh nggih. Untuk Mas, dari mana Mas rumahnya? Dari Wongsarjo. Oh nggih. Untuk acara Mas datang ke rumah Bunda Helen ini, maunya Mas Firman katanya mau melihatkan seorang cewek, suka apa enggak sama Mas Firman. Ya. Apa betul? Iya Bunda. Nggih. Bisa disebutkan namanya? Oh iya. Tunggu bentar, Bunda akan sebentar melihat Mbak apa benar-benar suka apa enggak untuk sampean ya. Tunggu sebentar ya Mas. Oke. Untuk Mbak ini sama Mas punya perasaan cinta ada, sayang ada, cuma Mbak Santinya ini terlalu banyak cowok yang mengejar dia. Untuk kedepannya, kalau menurut Bunda, Mbak sebenarnya orangnya jinak-jinak merpati. Kalau Mas berjuang, pasti Mas itu akan mendapatkan dia. Maksudnya jinak-jinak merpati itu gimana ya Bunda? Untuk masalah jinak merpati itu artinya, maksudnya gini. Kalau sampean kejar dia menjauh, kalau dia sampean menjauh dia mengejar. Itu adalah tipe-tipe cewek yang sulit dipegang. Gitu. Kalau menurut saya itu kita mainnya itu main cantik. Jadi jangan terlalu dikejar, juga jangan terlalu dibiarkan. Jadi ya kita harus jalan pelan-pelan tapi pasti. Karena kalau saya lihat ada beberapa cowok, ada 2 cowok yang mengejar dia, yang satu tinggi kuning, yang satu tinggi agak hitam. Itu yang harus sampean perjuangkan. Iya Bunda. Itu sayanya harus gimana ya Bunda biar bisa tambah dekat lagi sama dia? Dengan cara mendekati dia dengan pelan-pelan, harus dengan kesabaran. Nanti dia akan lulus sendiri. Oh ternyata Mas itu lebih baik dari yang lain. Gitu. Untuk sifatnya sendiri gimana Bunda? Sifat dia agak sedikit keras, ibaratnya orang sekolah itu agak sedikit ada militernya. Tapi sebenarnya dia itu hatinya lembut. Kalau ibaratnya ada masalah, dia memang harus diselesaikan. Setelah masalah itu selesai, dia akan lembek. Dia baik kok. Ibaratnya orang nggak banyak bicara, dia baik, jiwa sosialnya bagus. Cuma dia memang disiplin dan militer. Itu yang harus sampean ketahui untuk kejenjang kedepannya. Maksudnya disiplin militer itu memang dari orang tuanya didikannya seperti itu atau gimana Bunda? Enggak. Memang sifatnya sendiri? Ya, dari didikan orang tua memang disuruh disiplin dan jujur. Tapi dari weton, dia itu orangnya memang agak sedikit keras kepala dan disiplin tadi, jujur. Dia itu enggak mau orang yang berbohong, maunya dia itu orang yang jujur. Iya Bunda. Untuk kedepannya kira-kira ini gimana Bunda? Nggih, sebentar ya Mas, tak lihat dulu nggih. Untuk kedepannya, untuk Mas sama Mbak kedepannya itu insya Allah akan baik-baik saja. Nggak disi kerso nanti akan punya anak 3. Seandainya ini berjodoh nggih, kalau sampean sabar menghadapi dia, insya Allah punya anak 3. Masalah ekonomi
Untuk kedepannya akan ada sedikit goyangan nanti, tapi setelah kelahiran anak yang pertama sudah mulai ada peningkatan sedikit sampai anak yang ketiga. Yang terpenting nggak boleh boros, itu aja. Harus saling pipit, harus saling sama-sama menjaga. Insya Allah akan langgeng. Untuk cara mempertahankan untuk mendapatkan dia gimana Bunda? Untuk mendapatkan dia, kalau menurut Bunda ya, manusia itu harus ikhtiar. Kita bukannya ingin memelet Mbak Bunda, tapi kita meminta sama Allah, kita sholati istihara, kita wiriti, sama minta jabang bayi ini Mbak ini saya inginkan menjadi satu bersama saya, menjadi suami istri yang samalah gitu Mas. Okay. Supaya bisa langgeng. Intinya ibarat zaman berjalan tuh enggak berjalan dek arah yang salah, dikarenakan zaman itu langsung meminta sama yang gawe urip gitu Mas. Tanyakan aja apa yang ada unek-unek kembek samian, enggak apa-apa. Tapi memang ini masalah rintangan zaman sangat besar, dikarenakan ibaratnya saingan zaman itu bukan orang biasa. Yang dua itu saingannya, yang satu agak tinggi kuning lumayan ganteng, yang satu tinggi hitam manis orangnya. Jadi ibaratnya orang zaman harus benar-benar berjuang kalau ingin mendapatkan ikan tongkol. Enggak ikan nemuru loh Mas ya ini ya. Jadi diselingi dengan senyuman biar enggak terlalu tegang. Kayak Mas ini kan tegang toh lihat Bunda kayak takut gitu ya. Santai saja, santai. Untuk pekerjaan saya kedepannya ini gimana ya Bun? Kalau menurut saya pekerjaan sama sekarang apa Mas? Ya editor. Oh editor. Diteruskan aja, kalau bisa dipaktian Mas, disambi dengan pekerjaan yang lain seperti dagang, buka toko peracangan di rumah. Sebenarnya kalau untuk itu ada rencana, sudah ada rencana dengan orang tua untuk membuka usaha sendiri. Okay. Cuman ya sekarang masih mengumpulkan biaya. Ya kalau untuk selingan atau sampingannya itu rencananya bikin usaha sendiri juga. Ya pinter. Karena memang gambaran yang ada di sini yang saya lihat untuk kedepannya itu sampean masalah pekerjaan ini diteruskan tidak apa-apa, tapi harus ada sampingan yang lain supaya sampean itu lebih cepat bergeraknya, itu lebih cepat Mas. Ya, jadi nanti seandainya memang ditakdirkan sama Mbak jodoh, Mbak kan tidak usah kemana-mana, jadi nunggu toko yang sampean dirikan gitu Mas. Oke. Nggih. Ya udah Bunda, makasih untuk informasinya. Saya mau pamit pulang untuk memperjuangkan si. Nggih Mas, sama-sama. Semoga uraian-uraian yang Bunda ucapkan di sampean tadi semoga bermanfaat. Bunda hanya bisa ngasih saran atau ngasih wejangan saja ya Mas. Masalah benar apa enggaknya itu kita pasrahkan sama Allah nggih. Karena Bunda hanya manusia biasa, bisa salah juga bisa benar. Nggih. Nggih Mas, nggih. Terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti acaranya Bunda bersama Jejak Masjid Banyuwangi. Kalau jenengan-jenengan ada keinginan bertanya-tanya atau ada acara apa, boleh tanya sama Bunda. Rumah Bunda terbuka buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.